Kenalin, aku Salma Sadiola dengan NIM 3403220053. Aku dari kelas akuntansi reguler B. Halo semuanya, nama saya Alfi Hoirunisa dari kelas akuntansi reguler B dengan NIM 34032200074. Hai, kenalin, aku Heza Siti Aprilianti dengan NIM 3403220058 dari kelas akuntansi reguler B. Siklus pengembangan sistem informasi akuntansi adalah proses sistematis yang melibatkan serangkaian tahapan untuk merancang, membangun, mengimplementasikan dan memelihara sistem yang mendukung fungsi akuntansi dalam suatu organisasi. Siklus pengembangan sistem informasi akuntansi umumnya mengikuti tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah perencanaan sistem. Tahap ini merupakan fondasi awal di mana organisasi mengidentifikasi kebutuhan akan sistem akuntansi baru atau perbaikan sistem informasi akuntansi yang sudah ada. Kegiatan utamanya meliputi identifikasi masalah dan peluang di kelayakan ekonomi atau finansial, kelayakan operasional, kelayakan jadwal, dan lainnya. Yang kedua ada analisis sistem. Pada tahap ini, tim proyek secara mendalam memahami bagaimana sistem yang ada beroperasi dan mengidentifikasi kebutuhan spesifik pengguna untuk sistem yang baru. Yang ketiga ada perancangan sistem atau sistem design. Saat ini berfokus pada bagaimana sistem akan dibangun untuk memenuhi kebutuhan yang telah diidentifikasi. Ini adalah blueprint dari sistem informasi akuntansi baru. Perancangan konseptual, perancangan fisik, perancangan output, perancangan input, dan perancangan database juga lainnya. Yang keempat ada implementasi sistem atau system implementation. Pada tahap ini, desain sistem diubah menjadi sistem yang berfungsi. Tahap ini memastikan sistem terus berfungsi dengan baik dan relevan seiring waktu. Metode pengembangan sistem informasi akuntansi. Metode pengembangan sistem informasi akuntansi adalah pendekatan atau kerangka kerja yang digunakan untuk mengelola dan mengkoordinasikan tahapan-tahapan dalam siklus pengembangan sistem informasi akuntansi. Yang pertama, metode siklus hidup. Ini adalah pendekatan linier dan sekuensial di mana setiap tahap harus diselesaikan sepenuhnya sebelum tahap berikutnya dimulai. Kelebihannya, struktur yang jelas, dokumentasi yang lengkap, cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang stabil dan terdefinisi dengan baik. Kekurangannya, kurang fleksibel, resiko tinggi jika terjadi kesalahan, waktu penyelesaian yang lama. Yang kedua, metode prototipe, melibatkan pembuatan model kerja awal dari sistem untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna. Prototipe disempurnakan melalui iterasi sampai kebutuhan terpenuhi. Kelebihannya, pengguna terlibat aktif, umpan balik cepat, mengurangi resiko kesalahpahaman kebutuhan. Kekurangannya, dapat menyebabkan pengabaian dokumentasi. Yang ketiga, metode pengembangan cepat aplikasi. Pendekatan iteratif dan inkremental yang menekankan pada pengembangan cepat melalui teknik seperti prototipe dan penggunaan ulang komponen. Kelebihannya, waktu pengembangan lebih singkat, terlibat penggunaan tinggi, responsif terhadap perubahan. Kekurangannya, membutuhkan komitmen tinggi dari pengguna dan tim, tidak cocok untuk sistem yang sangat kompleks atau kritis. Yang keempat, metode agile. Serangkaian metode yang berfokus pada pengembangan iteratif dan respon terhadap perubahan dan pengiriman perangkat lunak yang berfungsi secara berkala. Kelebihannya, sangat fleksibel terhadap perubahan, pengiriman nilai bisnis lebih cepat, keterlibatan pelanggan tinggi, kualitas lebih baik melalui pengujian berkelanjutan. Kekurangannya, membutuhkan tim yang mandiri dan disiplin. Dokumentasi mungkin tidak sekomprehensif SDLC tradisional, sulit diterapkan pada proyek dengan kebutuhan yang sangat stabil. Yang kelima, pengembangan berorientasi objek. Fokus pada pembuatan komponen perangkat lunak yang dapat digunakan kembali yang mengkapsulasi data dan perilaku. Kelebihannya, restabilitas kode, modularitas, pemeliharaan lebih mudah. Kekurangannya, kurva pembelajaran yang curam, desain awal yang kompleks.
analisis sistem. Di antaranya ada wawancara, yaitu mengumpulkan informasi langsung dari pengguna dan pemangku kepentingan. Observasi, yaitu mengamati proses bisnis secara langsung. Questionnaire, mengumpulkan data dari sejumlah besar orang. Analisis dokumen, yaitu mempelajari laporan, formulir, dan prosedur yang ada. Ada joint application development, yaitu sesi lokarya terstruktur yang melibatkan pengguna dan ahli sistem untuk mendefinisikan kebutuhan. Ada diagram aliran data, yaitu memodelkan aliran data dan proses dalam sistem. Ada diagram konteks, yaitu gambaran umum tingkat tinggi dari sistem dan interaksinya dengan entitas eksternal. Ada kamus data, yaitu dokumentasi detail tentang setiap elemen data dalam sistem. Kedua, teknik dalam perancangan sistem. Di antaranya ada desain antarmuka pengguna, yaitu merancang tampilan yang intuitif dan mudah digunakan. Ada perancangan database, yaitu normalisasi, denormalisasi, pemilihan indeks, dan lain-lain. Ada pemodelan data, yaitu penggunaan ERD yang lebih rinci untuk perancangan database. Ada flowchart sistem, yaitu memvisualisasikan aliran proses dalam sistem. Dan terakhir ada matrix control, yaitu memetakan kontrol internal terhadap resiko. Ketiga, teknik dalam implementasi sistem. Di antaranya ada pemrograman, yaitu menulis kode sumber menggunakan bahasa pemrograman yang relevan. Ada pengujian perangkat lunak, ada white box testing, yaitu menguji struktur internal kode, ada black box testing, yaitu menguji fungsionalitas tanpa memperhatikan struktur internal, ada regression testing, yaitu memastikan perubahan baru tidak merusak fungsionalitas yang sudah ada. Konversi data, yaitu menggunakan script atau perangkat lunak khusus untuk migrasi data. Ada manajemen proyek, yaitu menggunakan alat seperti Gantt chart atau PERT chart untuk merencanakan dan melacak kemajuan proyek. Dan terakhir, keempat, teknik dalam operasi dan pemeliharaan sistem. Di antaranya ada sistem kontrol versi, yaitu mengelola perubahan pada kode sumber. Ada sistem pelacakan bug, yaitu mencatat dan mengelola perbaikan. Ada analisis kinerja sistem, yaitu memantau dan mengoptimalkan kinerja sistem. Dan terakhir ada manajemen perubahan, yaitu prosedur untuk mengelola perubahan pada sistem setelah implementasi. Penggunaan kombinasi metode dan teknik yang tepat sangat penting untuk keberhasilan pengembangan sistem informasi akuntansi yang efektif dan efisiensi.